Bab 221. Tetapi meskipun alam kondensasi roh tingkat kedua sangat menantang surga, berada di barak manusia sudah mencapai batasnya, bukan? Bukankah berada di barak bumi terlalu berlebihan? Murid yang bertugas masih tidak berani mempercayainya. Apa yang kau tahu? Hehe, sepertinya ada orang yang sangat menarik telah tiba di balai bela diri. Aku ingin ruang kultivasi kelas A selama 10 hari. Begitu ada ruang yang tersedia, beritahu aku. Selesai, Dai Zichen langsung menggesek 2000 poin pada kolom cahaya berwarna merah. Meskipun ruang kultivasi kelas A mahal, karena jumlahnya sedikit, ruang itu seringkali penuh sesak. Serangan Dai Zichen ini sama saja dengan menunggu dalam antrean. Dai Zichen baru saja hendak menunggu di tempat istirahat ketika kelima muridnya memasuki pintu sekaligus. Saya ingin ruang kultivasi kelas B, 10 hari. Kata orang di depan kepada murid yang bertugas. Aku juga, 10 hari. Aku juga. Sial, aku juga mau 10 hari. Bahkan jika ayahmu menghabiskan semua poinnya, aku tidak akan memberikan poin ini pada Ye Yuan, bocah nakal itu. Benar sekali. Setelah kakak senior Cheng Cheng kembali, kita pasti akan memberikan pukulan telak kepada bocah nakal itu. Beberapa orang ini adalah Cheng Yu dan gerombolannya yang dipukuli tanpa ampun oleh Ye Yuan. Ye Yuan membuat mereka melapor untuk menyerahkan poin setiap hari. Ini sungguh menyedihkan. Mengabaikan bahwa itu memalukan, mereka bahkan harus menyerahkan poin yang diperoleh dengan susah payah dengan kedua tangan. Beberapa orang menyatukan pikiran dan memikirkan suatu rencana, yaitu bersembunyi di ruang kultivasi. Ruang kultivasi melarang orang lain mengganggu. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga tidak akan berani memasuki ruang kultivasi untuk menyeret mereka keluar, bukan? Kakak Cheng Yu, Cheng Cheng akan segera kembali. Selama mereka bertahan sampai dia kembali, apakah mereka perlu takut pada Ye Yuan? Dai Zichen awalnya tidak mau repot-repot dengan orang-orang ini. Ketika dia tiba-tiba mendengar nama Ye Yuan, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mungkinkah Ye Yuan dalam percakapan mereka adalah orang yang sama dengan anak laki-laki yang baru saja ditemuinya? Hei, kalian semua. Siapa Ye Yuan yang kalian bicarakan tadi? Dai Zichen bertanya tepat di depan wajah mereka. Ah, jadi ini kakak murid senior Dai. Aku memberi hormat kepada kakak murid senior Dai. Terakhir kali, aku bahkan mendengar dari kakak besar bahwa kakak murid senior Dai adalah ahli alkimia dan bela diri. Bahkan dia sangat mengaguminya. Cheng Yu jelas mengenali Dai Zichen. Murid-murid Balai Pil semuanya sangat diminati. Agar bisa lebih dekat dengannya, Cheng Yu bahkan menarik keluar Cheng Cheng. Dai Zichen melambaikan tangannya dengan jengkel dan berkata, jawab pertanyaanku. Mengingat Ye Yuan, ekspresi wajah Cheng Yu langsung menjadi malu. Haha, dia hanya orang biasa. Apa gunanya mendapat perhatian dari kakak murid senior Dai? Cheng Yu tertawa kecil dan mencoba menenangkan semuanya. Bukan siapa-siapa. Ada apa dengan luka di wajahmu? Bagaimana bisa Dai Zichen begitu mudah ditipu? Melihat ekspresi wajah Cheng Yu, dia tahu pasti ada kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di antara mereka. Terlebih lagi, beberapa orang ini jelas terluka. Jelaslah bahwa merekalah yang menderita kerugian. Ini. Cheng Yu tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Dai Zichen menjadi gelap saat dia berkata, aku bertanya sekali lagi kepadamu. Apakah Ye Yuan yang kamu bicarakan ini adalah alam kondensasi roh tingkat kedua yang baru saja memasuki sekte? Ah, iya, mungkinkah? Kakak murid senior Dai pernah bertemu dengannya sebelumnya. Cheng Yu tidak tahu bagaimana Dai Zichen mengenal Ye Yuan. Dai Zichen mengangguk dan berkata, kita tidak hanya bertemu, kita bahkan bertukar pukulan. Saling pukul. Cheng Yu tertegun saat mendengarnya pada awalnya dan langsung bersorak gembira saat berkata, haha, bocah itu benar-benar tak terkendali, beraninya memprovokasi kakak murid senior Dai. Dia pasti dipukuli habis-habisan oleh kakak murid senior Dai, kan? Dai Zichen mencibir dan berkata, tidak seperti itu. Aku gagal. Apa? Kakak murid senior Dai menyerang dan benar-benar gagal. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah Cheng Yu. Cukup omong kosong. Gagal berarti gagal. Jangan bilang aku akan menipumu. Mendengar niatmu tadi, apakah kamu berencana membuat Cheng Cheng menemukannya untuk menyelesaikan masalah? Dai Zichen bertanya dengan nada mengancam. Ah. Otak Cheng Yu tidak dapat mencernanya dengan baik. Bukankah Dai Zichen mengatakan bahwa dia pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya? Mengapa dia melindunginya sekarang? Ini semua agak membingungkan. Apa? Aku bertanya apakah kamu mendengarku? Dai Zichen berkata dengan tatapan tajam. Sudah ku dengar. Kami tidak akan menemukan masalah dengannya. Kata Cheng Yu lemah. Ngomong-ngomong, kekuatan Cheng Cheng hampir sama dengan Dai Zichen.
Namun, dia tidak dapat bersaing karena dia adalah murid Pil Hall. Murid inti Pil Hall, siapa di antara mereka yang tidak berkembang pesat dari hari ke hari? Bukan karena hal lain, tetapi karena mereka dapat memengaruhi gaji bulanan murid Martial Hall. Gaji bulanan yang dimaksud adalah pil obat yang dikumpulkan oleh para pengikut sekte setiap bulan. Pil tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh sekte untuk digunakan dalam kultivasi para pengikutnya. Namun, pil-pil obat ini hanyalah pil obat yang paling dasar. Selain itu, jumlahnya juga tidak banyak. Jika mereka ingin menggunakan pil obat yang lebih baik, mereka masih perlu menggunakan poin untuk bertukar. Tetapi seniman bela diri mana yang keberatan memiliki lebih banyak pil obat untuk tujuan kultivasi? Ini juga alasan mengapa pengikut Pil Hall bersikap sombong. Jika kau mendengarnya, maka baguslah. Sekarang, kenyahlah dan berkultivasilah. Jika kau membiarkanku tahu bahwa kau berani membuat masalah di balik layar, kau tahu akibatnya. Dai Zichen kembali ke tempat istirahat. Cheng Yu dan kawan-kawan saling bertukar pandang. Kesombongan yang awalnya tak terkendali langsung lenyap begitu saja. Mereka masih berharap untuk mendapatkan kembali mukanya setelah Cheng Cheng kembali, tetapi sekarang, mengabaikan semua hal lainnya, Cheng Cheng pasti tidak akan menyinggung Dai Zichen hanya karena seorang Ye Yuan. Ye Yuan tidak tahu bahwa pria kekar tadi benar-benar membantunya menghalangi gelombang masalah. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, itu tidak masalah. Setelah memasuki ruang kultivasi, Ye Yuan langsung mulai mempengaruhi alam kondensasi roh tingkat ketiga. Setelah mengalami beberapa pertempuran besar, ranah Ye Yuan juga sangat solid. Hanya saja dia selalu tidak punya waktu untuk melakukan terobosan. Saat ini, Ye Yuan hanya dengan sedikit mendorong dan langsung menembus lapisan kertas jendela ini. Badai energi esensi liar terbentuk di dalam ruang kultivasi. Setelah disempurnakan melalui seni ilahi 9 bulu roh, akhirnya terbentuk 9 tetes cairan roh di dalam dantian Ye Yuan. Alam kondensasi roh tingkat ketiga Ye Yuan saat ini sudah memiliki 27 tetes cairan roh di dalam dantiannya. Sementara alam kondensasi roh tingkat kelima Long Tang saat ini hanya memiliki 25 tetes cairan roh. Seiring dengan kenaikan alam, kesenjangan antara Ye Yuan dan seniman bela diri alam kondensasi roh lainnya akan menjadi semakin besar. Formasi pengumpulan roh ini cukup bagus. Formasi ini benar-benar dapat menahan konsumsiku. 1000 poin ini tidak terbuang sia-sia. Ye Yuan yang telah mencapai terobosan dalam ranah kultivasi cukup senang dengan ruang kultivasi kelas A ini. Energi esensi langit dan bumi yang dikeluarkannya saat menerobos alam lebih dari 2 kali lipat dari rata-rata orang. Namun, formasi pengumpulan roh ini dapat menyediakan energi esensi tanpa henti. 1000 poin ini tentu saja digunakan dengan baik. Tentu saja, meskipun itu tidak sepadan, dia juga tidak merasa sakit hati. Itu diberikan oleh orang lain, bukan masalah besar. Begitu saja, Ye Yuan menghabiskan seharian penuh untuk mengkonsolidasikan alam kondensasi roh tingkat ketiga. Hari kedua, dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanan dan langsung menelannya ke perutnya. Ini adalah pil roh esensi tingkat transenden yang disempurnakan Ye Yuan sebelum datang ke sekte. Dia berencana untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat dalam sekali jalan. Saat Ye Yuan sedang mundur, Nanfeng Ruoqing, Nanfeng Zirou, dan Long Tang berkumpul sebagai satu kelompok. Mereka awalnya berpikir untuk mengundang Ye Yuan untuk melihat-lihat support Star Pavilion bersama-sama untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkan poin secepat mungkin. Namun, mereka mendengar dari Lu'er bahwa Ye Yuan pergi menyendiri. Ketiganya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah mengklarifikasi dari mana datangnya poin-poin Ye Yuan, beberapa orang saling bertukar pandang lagi. Hehe, tingkat kultivasi orang ini terlalu menipu. Dia bahkan tidak perlu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Hanya berdiri di sana dan ada orang yang memberikan poin. Nanfeng Zirou adalah orang pertama yang tidak dapat menahan tawa. Mendengar kata-kata Nanfeng Zirou, kelompok itu juga tidak dapat menahan tawa. Apa yang dikatakannya benar. Kekuatan alam kondensasi roh tingkat kedua Ye Yuan memang terlalu menipu. Kekuatannya yang sebenarnya jauh melampaui ini. Karena Ye Yuan terburu-buru untuk memasuki pengasingan, sepertinya wilayahnya telah mencapai kemacetan sejak lama. Setelah dia keluar dari pengasingan, dia mungkin telah menerobos ke alam penggabungan roh tingkat ketiga, kata Long Tang. Dengan kecepatan kultivasi Ye Yuan, dia seharusnya sudah berhasil sejak lama, Nanfeng Ruoqing setuju. Karena itu masalahnya, kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Kakak senior Nanfeng, mari kita pergi ke paviliun bintang dukungan. Long Tang juga mengubah sapaannya menjadi Nanfeng. Baiklah. Nanfeng Ruoqing tentu saja tidak memiliki keberatan apapun. Saat itu juga, sebuah suara terdengar dari luar. Apakah junior apprentice Broter Ye hadir? Saya Mo Yuntian.
Luer membuka pintu dan mengundang Mo Yuntian masuk, sambil berkata, "Apa kabar, kakak senior Mo? Tuan muda pergi ke ruang kultivasi untuk menjalani retret. Dia bilang mungkin akan memakan waktu 5 hari." Mo Yuntian juga terdiam saat mendengarnya. Pergi ke ruang kultivasi. Haha, itu benar-benar rajin. Tapi dia pergi ke ruang kultivasi sekarang tidak pantas, kan? Dengan bakatnya, pergi ke ruang kultivasi kelas D adalah buang-buang waktu. Luer tersenyum dan menceritakan kembali kejadian yang terjadi kemarin kepada Mo Yuntian. Mo Yuntian tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, "Saudara muda Ye benar-benar orang yang luar biasa. Dia melakukan sesuatu seperti merampok poin tepat setelah memasuki sekte. Tetapi orang-orang itu juga pantas mendapatkannya. Hanya saja, guru akhirnya menyempatkan waktu hari ini dan ingin memanggil Ye Yuan. Tidak menyangka bahwa dia malah memasuki tempat pertapaan. Saya khawatir. Kakak senior Mo khawatir dengan keluarga Ouyang." Nanfeng Ruoqing jelas mengetahui informasi orang dalam itu dan menindaklanjutinya. Mo Yuntian mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Dengan pengaruh keluarga Ouyang, berita tentang masuknya saudara muda Ye ke dalam sekte itu pasti tidak bisa disembunyikan. Mereka kemungkinan besar sudah lama menunggu hari ini." Awalnya, guru ingin menemui Ye Yuan terlebih dahulu untuk memikirkan tindakan balasan setelah memahami situasinya. Setelah 5 hari, mungkin tidak akan berhasil. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Luer dengan cemas. Mo Yuntian tetap diam. Saat itu juga, terdengar suara lain dari luar pintu. "Dekrit sekte sudah ada di sini. Ye Yuan, terima dekritnya." Semua orang mengernyitkan dahi, berpikir betapa cepatnya kejadian ini. Kelompok itu keluar dan melihat seorang pemuda yang usianya kira-kira sama dengan Mo Yuntian dengan sikap yang mengesankan. "Xin Lai, kalian benar-benar tidak sabar." Mo Yuntian berkata dengan dingin, kata-katanya mengandung ejekan. "Mo Yuntian, kau tidak perlu bersikap sarkastis seperti itu. Keputusan sekte ini juga tidak dikeluarkan olehku. Aku di sini hanya atas perintah. Suruh Ye Yuan keluar." Sekte memerintahkan Ye Yuan untuk segera pergi ke puncak utama untuk menjalani sidang gabungan Tri Hall. Kata Xin Lai dingin. Raut wajah Mo Yuntian berubah, tetapi dia berkata, "Kamu datang terlambat satu langkah." Ye Yuan sudah memasuki ruang kultivasi. Dia baru akan keluar dari pengasingannya 5 hari kemudian. Xin Lai bingung saat mendengarnya. Bukankah Ye Yuan pendatang baru? Mengapa dia punya poin untuk memasuki ruang kultivasi? Mungkinkah dia memasuki ruang kultivasi kelas D untuk bersembunyi dari dekrit sekte? Namun, seseorang mungkin bisa lolos hari ini, tetapi tidak besok. Ia harus menerima dekrit sekte ini pada akhirnya. Lebih jauh, bukankah semakin dia mencoba bersembunyi, semakin terlihat kesalahannya? Sepertinya masalah pencurian formula pil oleh bocah ini hampir pasti benar. Kalau begitu, selamat tinggal. Selesai berbicara, Xin Lai pergi tanpa menoleh lagi. Siapa orang itu? Sungguh aura yang kuat. Tanya Long Tang. Dia dari aula disiplin, murid langsung kepala aula, Xin Lai. Kultivasinya tidak lebih rendah dariku. Xin Lai ini juga seseorang yang telah melewati jalan 9 surga. Kata Mo Yuntian. Tidak heran dia begitu berkuasa. Hanya saja, dia pergi begitu saja. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keputusan sekte dikeluarkan secara pribadi oleh ketua sekte. Perintah itu sangat kuat dan harus diteruskan kepada Ye Yuan. Dan setelah Ye Yuan menerima keputusan sekte, dia harus segera melaksanakannya." Karena Xin Lai tahu bahwa Ye Yuan pergi ke ruang kultivasi, dia pasti akan mencarinya terlebih dahulu. Setelah memastikannya, dia akan kembali untuk melaporkannya dan kembali ke ruang kultivasi untuk menunggu Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ah! Bukankah itu berarti kita bahkan tidak akan bisa melihat Ye Yuan? Nanfeng Ruoqing berkata dengan khawatir. Mo Yuntian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior Mo, apa maksud sidang gabungan Tri Aula yang dibicarakan Xin Lai? Tanya Long Tang. Selain balai bela diri dan balai pil, Sekte Awan Tenang masih memiliki balai disiplin yang independen. Sidang gabungan Tri Balai menggabungkan ketiga balai ini untuk memulai putusan terhadap tindakan Ye Yuan. Jika putusannya bersalah, Mo Yuntian tidak melanjutkan bicaranya. Semua orang sudah bisa menebak hasilnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti kedatangan kita ke sekte ini seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Ucapan Luer agak langsung karena ia khawatir dengan gurunya. Nanfeng Ruoqing buru-buru menarik Luer. Sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk mengatakan ini. Mo Yuntian adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Ye Yuan sekarang. Jika mereka juga menyinggungnya, Ye Yuan pasti sudah mati. Namun, Mo Yuntian tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Luer dan berkata, "Nona Luer tidak perlu khawatir. Ye Yuan adalah penerus leluhur Luyan. Orang yang paling dihormati guru dalam hidup ini adalah leluhur Luyan.
Apapun yang terjadi, guru juga akan membela Ye Yuan dengan kuat. Selain itu, bagaimana keputusan akhir akan ditetapkan masih tergantung pada ketua sekte. Mendengar perkataan Mo Yuntian, semua orang juga merasa jauh lebih tenang. Namun, suasananya masih sangat mencekik. Ye Yuan tetap sepenuhnya fokus untuk mempengaruhi alam kondensasi roh tingkat keempat dengan kekuatan penuh di dalam ruang kultivasi tingkat A. Meskipun tetesan cairan roh yang terkondensasi di setiap alam minor selama alam kondensasi roh adalah sama, tingkat kesulitannya berbeda. Ini seperti mengisi wadah dengan air. Pada awalnya, wadah itu kosong, jadi keinginan untuk mengisinya tentu saja sangat mudah. Namun, seiring makin banyaknya air yang masuk, kesulitan untuk menyimpan lebih banyak lagi akan meningkat. Cairan roh energi esensi dalam dantian hanya tampak seperti beberapa tetes, tetapi sudah dalam keadaan jenuh. Jika ingin menerobos ke alam berikutnya, seseorang harus memampatkan cairan roh sekali lagi untuk memberi ruang bagi cairan roh yang terkondensasi di masa mendatang. Oleh karena itu, semakin dalam seseorang mencapai alam kondensasi roh, kesulitan terobosannya akan meningkat secara eksponensial. Sebagai perbandingan, tingkat kesulitan Ye Yuan dalam menerobos jauh lebih tinggi dibandingkan seniman bela diri alam kondensasi roh pada umumnya. Karena ia mengembunkan 9 tetes cairan spiritus yang sempurna. Memampatkan 1 tetes cairan spiritus dan memampatkan 9 tetes cairan spiritus, perbedaan kesulitannya tidak sesederhana 9 kali. Untungnya, seni ilahi 9 bulu roh yang cukup kuat, pengalaman Ye Yuan cukup berlimpah, dan ditambah dengan bantuan pil obat bermutu transenden, semua tantangan ini bukan masalah bagi Ye Yuan. 4 hari setelah Ye Yuan memasuki ruang kultivasi, badai energi esensi terbentuk sekali lagi. Dai Zichen sudah sangat dekat dengan alam formasi kristal setengah langkah. Kali ini ia memasuki pengasingan tertutup karena ia berencana untuk mengonsolidasikan alamnya lebih jauh lagi agar dapat menembus alam formasi kristal setengah langkah. Saat ini, kondisi Dai Zichen sangat baik. Dia merasa bahwa dia bisa menembus alam kultivasi setelah 1 atau 2 kali mencoba lagi. Hah? Ada apa? Kenapa energi esensi di ruang kultivasi menjadi lebih lemah? Dai Zichen yang sepanjang waktu berada dalam kondisi berkultivasi tiba-tiba terbangun karena terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Menutup matanya untuk merasakan sesuatu, Dai Zichen menemukan bahwa energi esensi di ruang kultivasinya melemah dengan cepat seolah-olah sedang dijarah oleh sesuatu. Sialan, sialan. Tepat saat latihanku mencapai titik kritis. Mengapa sesuatu terjadi pada ruang kultivasi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dai Zichen sangat kesal. Pelatihannya baru saja mencapai titik kritis, dengan beberapa tanda akan segera terjadi terobosan. Dai Zichen tahu bahwa jika tanda-tanda ini muncul beberapa kali lagi, dia seharusnya bisa berhasil menerobos. Namun, keadaan yang sulit dipahami itu tiba-tiba terganggu. Terlihat jelas betapa tertekannya dia. Dia tidak mengerti mengapa situasi seperti ini bisa terjadi di ruang kultivasi yang sangat bagus. Dalam situasi saat ini, Dai Zichen jelas tidak bisa meneruskan kultivasinya lagi. Keadaan misterius semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki setiap saat. Begitu keadaan itu terganggu, keinginan untuk menemukannya lagi sama sulitnya dengan naik ke surga. Untungnya, orang yang keluar dari pengasingan lebih awal dapat mengembalikan poin yang tidak digunakan. Setidaknya poin tersebut tidak terbuang sia-sia. Dai Zichen keluar dari ruang kultivasinya dengan lesu. Ketika dia tiba di aula, dia menemukan bahwa tempat ini sudah berantakan. Apa yang kau lakukan? Aku baru saja merasakan sensasi terobosan. Mengapa energi esensi tiba-tiba menghilang? Poin adalah masalah kecil, tetapi siapa yang akan mengganti kerugianku? Seru seorang murid alam kondensasi roh tingkat ke-8. Mendengar kata-kata ini, suasana hati Dai Zichen langsung menjadi jauh lebih baik. Memang, jauh lebih baik jika ada orang lain yang ikut menderita. Akan tetapi, dia juga merasa sengsara pada saat yang sama. Dia pikir ruang kultivasinya yang bermasalah. Melihatnya sekarang, ternyata bukan hanya dia yang bermasalah. Banyak orang berteriak dan bersorak di aula. Mereka jelas mengeluh tentang energi esensi yang tiba-tiba menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi di ruang kultivasi sebelumnya. Dai Zichen tiba-tiba melirik ke samping. Ekspresinya berubah saat melihat seseorang. Dia menghampirinya untuk menyapa. Saya melihat kakak senior Xin. Mengapa kakak senior Xin ada di sini? Mungkinkah karena masalah energi esensi ruang kultivasi yang menghilang? Orang ini adalah Xin Lai yang sedang menunggu Ye Yuan keluar dari pengasingannya. Akan tetapi, dia tidak berhasil menunggu Ye Yuan keluar dari pengasingannya, melainkan menunggu hingga timbul masalah dengan energi saripati ruang kultivasi. Xin Lai menjawab dengan enteng, tidak. Aku sedang menunggu seseorang di sini. Meskipun Dai Zichen bukan murid elit, statusnya di sekte tersebut masih sangat tinggi.
Xin Lai tampaknya juga mengenalinya. Jika itu orang lain, Xin Lai bahkan tidak akan mau menjawab. Namun, kata-katanya membuat Dai Zichen semakin ragu. Orang macam apa yang sanggup membiarkan kakak senior Xin menunggu di ruang kultivasi? Saat ini, murid yang bertugas sudah berkeringat. Dia belum pernah menghadapi situasi wabah seperti ini. Semuanya, saudara-saudara magang senior, jangan panik. Aku sudah melaporkan masalah ini ke atas. Tetua Peng sedang bergegas ke sana. Ah, Tetua Peng, akhirnya kau di sini. Ketika murid yang bertugas itu melihat Tetua Peng, dia langsung bersikap seolah-olah dia sangat menderita. Penatua Peng melihat semua murid membanjiri tempat ini sampai air pun tidak bisa mengalir. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kalian pikir kalian lakukan, membuat keributan seperti itu. Semua orang keluar untukku dan menunggu di sana. Jika ada yang berani membuat keributan, mereka akan dilarang menggunakan ruang kultivasi selama sebulan. Dengan Penatua Peng yang meniup gasingnya, semua orang segera menurunkan spanduk mereka dan meredam genderang mereka, lalu berhamburan keluar dengan patuh. Tidak ada seorang pun yang ingin menunda waktu kultivasi selama sebulan. Setelah semua orang pergi, hanya ada Xin Lai dan beberapa murid inti karakter utama yang tersisa di aula. Mereka naik untuk memberi hormat kepada Tetua Peng. Penatua Peng tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat Xin Lai. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bertanya kepada murid yang bertugas, apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan secara rinci. Menjawab Tetua Peng, 15 menit yang lalu, ruang kultivasi semuanya baik-baik saja. Namun, entah mengapa, semua energi esensi di ruang kultivasi tiba-tiba mulai menghilang dengan cepat, seperti dikosongkan, jawab murid yang bertugas. Penatua Peng merenung sejenak, memikirkan dengan jelas berbagai kemungkinan terjadinya situasi seperti ini. Saya akan pergi melihat formasi pengumpulan roh, kata Penatua Peng. Nama Tetua Peng adalah Peng Liming, seorang ahli formasi tingkat 4 di Sekte Awan Tenang. Kultivasi formasi daunnya sangat luar biasa. Formasi pengumpulan roh di dalam ruang kultivasi adalah susunan berukuran sedang. Itu bergantung pada susunan agung Sekte. Formasi di ruang kultivasi akan menyedot sebagian energi esensi langit dan bumi yang diserap oleh susunan agung Sekte. Kemudian, itu akan mengirimkannya ke setiap ruang kultivasi melalui formasi susunan. Formasi susunan ini dijaga oleh seseorang sepanjang tahun, dan tidak pernah ada masalah yang terjadi. Keadaan hari ini benar-benar tidak terduga. Penatua Peng memeriksa formasi susunan dengan saksama dan berkata dengan bingung, tidak ada yang salah dengan poros susunan. Susunan besar itu sendiri juga baik-baik saja. Mungkinkah masalahnya terjadi di ruang kultivasi? Penatua Peng pergi ke formasi susunan yang relevan untuk mengendalikan ruang kultivasi dan memeriksanya dengan cermat. Pemeriksaan ini segera mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah. Hah? Jadi begini. Semua energi esensi sebenarnya menuju ke satu ruang kultivasi. Hanya saja. Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu sehingga benar-benar dapat menjarah begitu banyak energi esensi? Peng Liming menjadi ragu lagi. Kembali ke aula, Peng Liming bertanya kepada murid yang bertugas, siapa yang menggunakan ruang kultivasi kelas A? No. 43. Dia murid yang bernama Ye Yuan, murid yang bertugas itu mengungkapkan. Bukan karena murid yang bertugas sangat bertanggung jawab untuk mengingat ruang kultivasi setiap murid, tetapi karena dia memiliki kesan yang sangat kuat terhadap Ye Yuan. Oleh karena itu, dia segera melaporkannya. Penatua Peng tidak memiliki perasaan khusus ketika mengatakan itu, tetapi ekspresi Xin Lai dan Dai Zichen berubah. Oh, begitu. Aku ingin melihat dewa macam apa Ye Yuan ini, yang memiliki kemampuan seperti itu untuk menyerap begitu banyak energi esensi langit dan bumi. Rasa ingin tahu yang besar membuncah dalam diri Peng Liming. Menyebabkan insiden seperti itu tentu saja tidak disengaja di pihak Ye Yuan. Kenyataannya, dia juga tidak menyangka kalau terobosannya ke alam kondensasi roh tingkat keempat ternyata harus menyerap begitu banyak energi saripati langit dan bumi. Terobosan awal sangat normal dan juga di bawah kendali Ye Yuan. Akan tetapi, saat dia berhasil menembus alam kondensasi roh tingkat keempat dan melangkah ke alam kondensasi roh tingkat tengah, perasaan seperti jiwa dewa terkoyak muncul sekali lagi. Setiap kali terjadi terobosan kecil, akan ada juga perubahan kecil pada jiwa dewa. Hanya saja rasa sakit selama proses perubahan Ye Yuan jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Akan tetapi, siksaan kali ini masih jauh dari sebanding dengan siksaan saat menerobos ke alam kondensasi roh. Ye Yuan tidak ingin lagi mengingat perasaan itu. Seperti yang diduga, karakter emas di lautan kesadarannya muncul sekali lagi, seperti saat ia menerobos ke alam kondensasi roh. Begitu teks suci muncul, mereka mulai menyerap energi saripati langit dan bumi dengan liar.
Untungnya, ruang kultivasinya cukup mumpuni dan dapat menyediakan energi esensi tanpa henti. Setelah sekian lama, ruang kultivasi akhirnya menjadi damai lagi, dan Ye Yuan juga berhasil menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Memeriksa kekuatan jiwanya, Ye Yuan sangat gembira. Memang, rasa sakit yang menyayat hati semacam ini tidak sia-sia. Kekuatan jiwanya saat ini sebenarnya telah menembus standar alchemy master tingkat tinggi. Terlebih lagi, Ye Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya tampaknya sedikit lebih kuat daripada master alkimia tingkat tinggi biasa. Teks suci itu sungguh tak terduga kuatnya. Sejak memperoleh karakter emas ini, Ye Yuan sering mengalami visualisasi di lautan kesadarannya. Namun, selama lebih dari sebulan ini, tidak ada kemajuan sama sekali. Tak heran ayahnya, Ji Zeng yang berkata bahwa pengetahuan yang dimilikinya hanya sebatas dangkal. Terlalu sulit. Setiap karakter, setiap goresan, semuanya mencakup pepatah Dao besar. Meskipun Ye Yuan pernah berdiri di puncak Dao bela diri, juga sulit untuk melihat keseluruhannya. Namun, karakter emas ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Setiap kali Ye Yuan menerobos, mereka dapat keluar sendiri dan membantu transformasi jiwa Ye Yuan. Tidak peduli apa, ini adalah hal baik untuk Ye Yuan. Ye Yuan saat ini hanya berada di tahap tengah alam penggabungan roh, tetapi sudah memiliki kekuatan jiwa seorang master alkimia tingkat tinggi. Ini sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Seperti, memurnikan pil obat tingkat 3. Tentu saja, bagi Ye Yuan, pil obat tier 3 bermutu tinggi masih di luar kemampuannya. Namun, pil obat tier 3 bermutu rendah bukan lagi sesuatu yang menantang bagi Ye Yuan. Yuan Fei telah banyak membantu sejak mengikutinya. Dia bahkan bertarung dengan seorang ahli alam transformasi laut. Sudah waktunya untuk membalas budi. Sudah 5 hari. Keluarga Ouyang kemungkinan besar panik karena menunggu, kan? Aku akan pergi dan menemui keluarga Ouyang ini. Ye Yuan begitu percaya diri bukan karena ia berhasil menembus alam kondensasi roh, tetapi karena hal itu berasal dari kekuatan jalur alkimia yang luar biasa. Ye Yuan. Dai Zichen yang pertama kali melihat Ye Yuan berseru. Mendengar panggilannya, suasana di aula langsung menjadi tegang. Setiap orang di sini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, namun mereka semua menunggu dengan tenang hingga Ye Yuan keluar dari pengasingannya. Hah? Kau benar-benar berhasil mencapai alam kondensasi roh tingkat keempat. Hanya butuh waktu 5 hari. Setelah Ye Yuan keluar, pupil mata Dai Zichen tanpa sadar mengecil saat dia berseru kaget. Bukankah memasuki tempat peristirahatan untuk menembus alam adalah hal yang sangat normal? Apa yang perlu diributkan? Kata Peng Liming dengan kesal. Dai Zichen tersenyum pahit dan berkata, Penatua Peng tidak mengerti. Ye Yuan hanya berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga sebelum memasuki pengasingan. Dalam waktu 5 hari, dia berhasil menembus 2 alam secara berurutan. Apa katamu? Menerobos 2 alam secara berurutan dalam 5 hari. Lelucon macam apa ini? Sekarang giliran Peng Liming yang merasa khawatir. Alam kondensasi roh tidak seperti alam ki esensi. Bahkan murid-murid terbaik di sekte akan membutuhkan beberapa bulan sebelum mereka dapat menembus alam. Ketika Dai Zichen mengatakan bahwa Ye Yuan berhasil menembus 2 alam berturut-turut dalam 5 hari, Peng Liming secara naluriah menganggap bahwa dia sedang bercanda. Xin Lai tetap diam di sampingnya, tetapi keheranan melintas di matanya. Ini juga pertama kalinya dia melihat Ye Yuan. Dia masih tidak menyadari bahwa dia hanya berada di alam penggabungan roh tingkat kedua sebelumnya. Penatua Peng, bagaimana mungkin aku berani bercanda seperti itu denganmu? Aku dan dia bertemu sebelum dia memasuki pengasingan. Dia memang berada di alam pengembunan roh tingkat kedua. Benar. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Dai Zichen menunjuk murid yang sedang bertugas. Melihat tatapan tajam dari tetua Peng, murid yang bertugas mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan oleh kakak murid senior Dai itu benar. Ye Yuan memang berada di alam pengembunan roh tingkat kedua sebelum memasuki pengasingan tertutup. Anak ini benar-benar aneh. Sungguh luar biasa. Ye Yuan, izinkan aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan di dalam ruang kultivasi tadi? Tanya Peng Liming. Ye Yuan secara naluriah merasakan bahwa ada yang tidak beres, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, murid ini secara alami telah menembus alam kultivasi di dalam dirinya. Mungkinkah masih ada hal lain yang dapat dilakukan dalam waktu 5 hari? Selain itu, ruang kultivasi kelas A sangat mahal. Tidak ada yang mau membuang waktu untuk melakukan hal lain, bukan? Peng Liming terdiam. Benar sekali. Setelah menerobos 2 alam secara berturut-turut dalam 5 hari, apalagi yang bisa dia lakukan di dalam? Bagaimana mungkin? Kenyataannya, Ye Yuan benar-benar hanya menerobos alam. Kecuali, dia tidak hanya menerobos alam martial path, dia bahkan menerobos alam jiwa ilahi di bawah bantuan teks-teks ilahi.
Hal ini tentu saja tidak akan ia ceritakan kepada orang luar. Terobosan alam jiwa dewa pada umumnya tidak menimbulkan keributan sebesar itu. Tahukah kau apa yang terjadi saat kau sedang menyendiri di dalam? Peng Liming bertanya dengan muram. Murid ini tidak tahu. Tetua Peng, mohon klarifikasi. Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Penatua Peng menceritakan kejadian itu kepada Ye Yuan, membuat Ye Yuan tercengang setelah mendengarnya juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa terobosannya benar-benar akan membawa pengaruh yang begitu besar. Mohon maaf. Karena metode kultivasi yang sedang dilatih oleh murid ini agak istimewa, saya memerlukan sejumlah besar energi esensi untuk mendukung saat menerobos. Saya benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini, Ye Yuan meminta maaf. Haha, jangan khawatir. Sekte ini memiliki murid jenius sepertimu, itu adalah keberuntungan sekte ini. Masalah sepele seperti itu tidak perlu dibicarakan. Namun, jika kamu ingin menembus alam lagi di masa depan, kamu bisa datang dan memberi tahuku terlebih dahulu. Aku akan membantumu menyesuaikan formasi pengumpulan roh agar tidak memengaruhi pelatihan murid lainnya. Tetua Peng tertawa terbahak-bahak. Murid ini tahu. Terima kasih, Tetua Peng. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Ye Yuan dapat merasakan bahwa Penatua Peng ini adalah tipe orang yang sama dengan Luyan. Selama itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan sekte, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Saat itu juga, Xin Lai yang berada di samping akhirnya bergerak. Dia perlahan berjalan di depan Ye Yuan. Dia memberi hormat kepada Penatua Peng terlebih dahulu dan berkata, Penatua Peng, murid ini datang untuk menyampaikan dekrit sekte kepada Ye Yuan. Ekspresi Penatua Peng berubah tetapi tidak mengatakan apapun. Mengangguk, dia mundur ke satu sisi. Xin Lai menoleh ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dekrit sekte telah tiba. Ye Yuan, terimalah dekritnya. Ye Yuan menatap Xin Lai dan langsung mengerti. Dia memutar matanya dan berkata, tidak perlu menghalangiku di sini, kan? Aku sudah ada di sekte ini. Mungkinkah kamu takut aku akan lari? Xin Lai mengabaikan ejekan Ye Yuan, dan dia mengulangi kata-katanya. Dekrit sekte telah tiba. Ye Yuan, terimalah dekritnya. Baiklah, baiklah. Aku akan menerimanya. Dingin sekali, apa asyiknya menjadi seperti patung es. Kata-kata Ye Yuan membuat Dai Zichen yang berada di sampingnya berkeringat deras. Apakah Pang ini tidak takut karena ketidaktahuannya, atau dia memang sudah cukup merajalela? Ini adalah kakak senior Xin Lai yang dipuji sebagai pedang tak tertandingi. Dia benar-benar berani berbicara seperti ini. Dai Zichen sudah benar-benar terdiam. Alasan mengapa dia membantu melindungi Ye Yuan sebenarnya adalah karena dia ingin bertanding dengan Ye Yuan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan bahkan tidak memenuhi syarat. Dia akan segera bertemu dengan Master Sekte. Xin Lai tidak terpengaruh oleh sikap Ye Yuan. Dia hanya melepaskan seberkas cahaya hijau dengan santai. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk menerimanya, tetapi itu adalah token substansi giok. Ini mungkin keputusan sekte. Ye Yuan memasukkan akal sehatnya ke dalamnya dan berkata sambil mengerutkan kening, apa itu sidang gabungan Tri Hall? Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Xin Lai mengangguk dan berkata, benar sekali. Kalau begitu, ayo kita pergi. Jangan biarkan orang-orang tua dari Balai Pil itu menunggu sampai mereka panik. Setelah selesai berbicara, Ye Yuan pergi bersama Xin Lai. Dai Zichen sudah sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Sidang gabungan Tri Hall. Masalah apa yang ditimbulkan Ye Yuan? Sebuah aula megah nan agung di puncak utama Gunung Berkat Roh. Xin Lai menuntun Ye Yuan dan berdiri di tengah aula. Master Sekte, Ye Yuan telah dibawa ke sini. Xin Lai menyelesaikan kalimat ini dan mengulanginya. Ye Yuan tanpa sengaja mengamati pria parubaya yang tampak gagah di tengah aula besar. Dia seharusnya adalah Master Sekte Tranquil Cloud Sect saat ini, Luo Qingfeng. Kepribadian Luo Qingfeng tidak sesuai dengan namanya. Seluruh ketajamannya telah hilang. Jika tidak duduk di tengah aula besar, dia akan menjadi seperti orang biasa, yang membuat orang-orang merasakan sensasi yang cepat berlalu. Luo Qingfeng juga mengamati Ye Yuan. Dia jelas sangat tertarik pada anak kecil yang tidak takut pada apapun dan siapapun ini. Itulah kali pertama dia melihat seorang pemuda yang masih dapat tetap tenang dan tidak khawatir ketika menghadapi sidang gabungan Tri Hall. Ye Yuan kurang ajar. Kenapa kau tidak memberi hormat kepada ketua sekte dan para kepala aula? Kata seseorang yang duduk di hadapan Luo Qingfeng. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya juga ingin memberi hormat, tetapi saya baru saja masuk sekte dan tidak mengenal satu orang pun. Bagaimana saya memberi hormat? Tuan ini, tolong perkenalkan saya terlebih dahulu. Orang itu tercengang ketika mendengar ini, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yuan.
Ye Yuan langsung masuk ke dalam pengasingan tertutup setelah tiba. Dia kemungkinan besar bahkan tidak mengenali jalan-jalan, apalagi ketua sekte dan para ketua aula ini. Benar-benar tajam lidahnya. Sebagai murid sekte, tidak mengenali master sekte dan berbagai kepala aula saja sudah merupakan pelanggaran yang menghujat. Orang yang berbicara itu tidak lain adalah kenalan lama Ye Yuan, Yao Qian. Ye Yuan mencibir dan berkata, memobilisasi begitu banyak orang hari ini, mungkinkah itu untuk memeriksa silang kejahatanku yang menghujat? Selain itu, bahkan tidak mengenali orang adalah kejahatan, Tetua Yao, kemampuanmu untuk membuat daftar kejahatan jauh lebih kuat daripada kemampuan alkimia dan seni bela dirimu. Yao Qian hampir meledak ketika orang lain melangkah masuk dan berkata, baiklah. Ye Yuan, semua orang di sini adalah seniormu, jangan bersikap tidak terkendali. Mengapa kamu belum memberi hormat kepada Master Sekte? Di bawah Luo Qingfeng ada 3 orang yang duduk berdampingan. Ye Yuan sebenarnya sudah menduga sejak lama bahwa mereka adalah 3 kepala aula besar. Orang yang bicara tadi tampak tegas, tetapi niatnya untuk melindungi sudah sangat jelas. Terlebih lagi, pihak lain menyebut dirinya sebagai senior saat berbicara. Jika dugaannya benar, itu pasti kepala balai bela diri saat ini, Xiao Jian. Ye Yuan tentu saja tidak akan gagal melihat apa yang baik untuknya. Dia membungkuk ke arah Luo Qingfeng. Saya telah melihat Tuan Sekte Master. Ku dengar kau menjalani retret selama 5 hari dan berhasil menembus 2 alam secara berturut-turut. Luo Qingfeng malah mengajukan pertanyaan. Ye Yuan dibawa ke sini oleh Xin Lai tepat setelah keluar dari pengasingan, namun, dia sebenarnya sudah tahu meskipun Xin Lai tidak melaporkan masalah ini kepada Luo Qingfeng. Dapat dilihat betapa hebatnya kendalinya atas sekte tersebut. Masalah semacam ini jelas tidak bisa disembunyikan. Ye Yuan menjawab dengan jujur, ya. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata dengan tenang, tidak buruk. Hanya 2 kata, tidak ada suka maupun duka. Semua orang juga tidak tahu apa artinya. Akan tetapi, wajah banyak orang berubah, jelas terkejut dengan berita tak terduga ini. Bahkan Xiao Jian pun memperlihatkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tidak diragukan lagi, hanya berdasarkan aspek ini, Ye Yuan akan memperoleh poin dan tidak kehilangan apapun. Itu akan sangat menguntungkan bagi hasil sidang nanti. Lelucon macam apa ini? Berturut-turut menerobos 2 alam dalam waktu 5 hari. Bagaimana ini mungkin? Karena ketua sekte sudah mengatakannya, apakah masalah ini bisa jadi palsu? Ye Yuan ini benar-benar makhluk yang mengerikan. Tetapi, apa yang harus dilakukan jika dia benar-benar mencuri formula pil sekte itu? Ini. Seorang jenius, bukankah membunuhnya terlalu disesalkan? Banyak tetua mulai berdebat di tempat. Menjelang akhir diskusi, mereka jelas masih sangat bimbang. Xiao Jian terbatuk pelan, menyela pembicaraan orang banyak. Ia melanjutkan perkenalannya. Ini adalah kepala aula disiplin Ling. Ini adalah kepala aula Pil Ouyang. Saya bermarga Xiao, kepala aula bela diri. Ye Yuan sudah melihat ketua aula. Ye Yuan membungkuk lagi. Cukup omong kosong. Mari kita mulai sidang gabungan Tree Hall. Ye Yuan, izinkan aku bertanya padamu, dari mana kau mendapatkan pil True Rising Spirit ini? Tanya Ouyang Yu langsung. Pada levelnya, dia jelas tidak terlalu peduli dengan perebutan kekuasaan kekaisaran negara Qin. Dia lebih peduli dari mana Ye Yuan mendapatkan pil obatnya. Formula pil adalah fondasi kelangsungan hidup sekte tersebut. Jika formula pil tersebut bocor, dampaknya terhadap sekte tersebut akan sangat besar. Masalah ini, tidak berlebihan tidak peduli seberapa serius mereka menanggapinya. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat front yang begitu kuat. Pil obat di tangan Ouyang Yu adalah pil yang Ye Yuan lemparkan ke Yang Hao saat itu. Orang itu langsung membawanya kembali ke sekte. Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja itu disempurnakan olehku. Benar-benar lelucon. Pil True Rising Spirit ini adalah hasil kerja keras Balai Pil Sekte Awan Tenang milikku. Bagaimana kau tahu cara memurnikannya? Bicaralah. Apakah kau, atau ayahmu, atau keluarga kekaisaran negara Qin berkolusi dengan anggota sekte kami untuk mencurinya? Ouyang Yu memandang ke bawah dari atas, auranya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kalau saja yang berdiri di sini adalah murid biasa, kakinya pasti sudah menjadi jeli sejak lama. Tapi Ye Yuan kebal terhadap taktik ini. Apakah aku tahu cara memurnikan atau tidak, uji saja dan kau akan tahu. Apakah perlu membuat hal-hal menjadi begitu rumit? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Kesulitan dalam memurnikan pil True Rising Spirit sangatlah tinggi. Bahkan seorang alchemy master tingkat menengah pun akan kesulitan untuk memurnikannya. Kamu, seorang alchemy master tingkat rendah, dapatkah memurnikannya? Orang yang berbicara adalah Ouyang Ming, juga suami Su Yuting.
Jika harus bicara tentang siapa yang paling ingin menganiaya Ye Yuan sampai mati, pastilah dia dan Yao Qian. Dan sidang gabungan Tree Hall ini juga terwujud karena mereka berdua. Ye Yuan mengangkat lencana bintang 2 di dadanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu membicarakan ini? Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Aku tidak punya waktu untuk mengikuti ujian. Setelah selesai, Ye Yuan melepaskan kekuatan jiwanya keluar. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar. Ini adalah kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat tinggi. Bocah ini hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat dan sudah memiliki kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat tinggi. Dari mana anak ini muncul? Bakatnya sungguh luar biasa. Iya. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan jiwa ilahi alaminya sangat kuat. Dia benar-benar seorang alkemis yang terlahir alami. Mengapa dia lari ke balai bela diri? Tidak mungkin. Aku yang sudah tua ini harus menerimanya sebagai muridku dan mewariskan semua keterampilan dao alkimia kepadanya. Seorang jenius seperti ini, tidak menjadi seorang alkemis terlalu sia-sia. Mereka yang paling banyak berdiskusi, tak diragukan lagi berada di pihak Pil Hall. Jiwa ilahi yang kuat adalah prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam kondensasi roh tingkat menengah dan sebenarnya sudah memiliki kekuatan jiwa alkemis tingkat tinggi. Dengan kondisi seperti itu, pergi berkultivasi di jalur bela diri terlalu sia-sia. Mereka tidak menyadari bahwa Ye Yuan bahkan tidak melepaskan seluruh kekuatan jiwanya. Apa yang dilepaskannya sebelumnya hanyalah kekuatan jiwa seorang master alkimia tingkat tinggi yang baru saja menembus batas. Masih ada celah yang cukup besar dari kekuatan jiwanya yang penuh. Meski begitu, kondisinya sudah menggerakkan banyak tetua balai pil. Persyaratan untuk menjadi seorang alkemis sangatlah ketat. Seorang murid yang baik dapat ditemukan tetapi tidak diharapkan. Ye Yuan hanya memperlihatkan sudut gunung es dan sudah menggerakkan beberapa tetua balai pil. Bahkan tatapan Ouyang Yu saat menatap Ye Yuan menjadi sangat membara. Sebagai perbandingan, secerca kekhawatiran tampak di mata Xiao Jian. Ye Yuan adalah penerus gurunya. Bagaimana dia bisa masuk ke Pil Hall? Terlebih lagi, bakat bela diri Ye Yuan benar-benar jauh lebih hebat daripada bakat alkimianya. Tentu saja ini hanya angan-angannya saja.